pada video kali ini kita akan membahas tentang variabel. Apa itu variabel dan bagaimana menggunakan variabel di dalam articulate storyline. Variabel sendiri diartikan sebagai sebuah kontainer atau sebuah tempat di mana kita bisa menyimpan suatu nilai di dalam sebuah aplikasi, sebuah nilai atau sebuah informasi, di mana nilainya itu tetap, di mana dia tidak berubah, dan variabel itu harus punya nama yang spesifik. Sebagai contoh, misalnya ketika kalian kemarin saya berikan materi dalam bentuk project storyline-nya, di mana sebelum kalian bisa mengakses materi itu, kalian harus memasukkan nama. Ya. Nah, ketika kalian memasukkan nama, kemudian kalian tekan enter, maka kalian akan masuk ke tampilan utama dari aplikasi. Kemudian nama kalian itu akan muncul di pojokan atas. Nah, yang sebenarnya saya lakukan adalah saya membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi dari nama Anda. Jadi ketika kalian memasukkan nama di dalam kolom yang saya sediakan, nama yang kalian masukkan itu akan tersimpan dalam variabel nama. Ya, sehingga ketika kalian mengakses materinya, nama kalian itu akan tetap ada di situ dan dia tidak berubah karena kalian sudah memasukkan nama kalian di dalam variabel itu. Itu adalah gambaran sederhananya, ya, bagaimana kita menggunakan variabel. Nah, variabel yang saya gunakan ketika kalian memasukkan nama itu hanya satu jenis saja, ya. Itu disebutnya string. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang jenis-jenis variabel. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau kita dalam bahasa pemrograman JavaScript, ya, ketika kita membuat satu variabel, kita bisa mendeklarasikan dalam bentuk coding seperti ini. Jadi var, ya, kita beri nama variabelnya itu adalah x, kemudian nilainya, ya, defaultnya kita buat dia itu 5. Jadi x sama dengan 5. Ya. Nah, bagaimana menggunakannya? Menggunakannya adalah ketika kita nanti mau membuat satu aplikasi matematika di dalam aplikasi itu, ya misal kita nanti membuat persamaan x tambah 5, maka nanti akan ketemu hasilnya adalah 10. Karena kita tahu bahwa x itu, variabel x itu nilainya adalah 5. Ya, semoga itu bisa dipahami. Nah, di dalam articulate storyline, ya, kita tidak perlu untuk menulis dalam bentuk bahasa pemrograman seperti itu, karena di storyline sendiri itu kita sudah dibantu dengan tampilan antarmukanya. Nah, untuk membuat variabel kita cukup tekan tombol variabel di dalam bagian trigger itu, kemudian kita berikan nama, misalnya tadi variabelnya namanya adalah x, kemudian kita pilih jenisnya adalah number karena saya masukkan angka 5, kemudian default value-nya saya masukkan 5, maka kita sudah punya satu variabel berupa x sama dengan 5. Jadi ketika kita sewaktu-waktu kita panggil x itu, misal kita tekan x gitu, ya, kita masukkan variabel x itu, maka kita akan mendapatkan nilai 5. Kalau kita mau tambahkan misal 10 plus x, ya nanti akan ketemunya 15. Dan begitu seterusnya. Contoh lain, ya, kalau tadi itu adalah yang berupa number, kita bisa juga memasukkan variabel itu dalam bentuk string atau kata. Dalam hal ini misalnya saya membuat variabel nama hewan gitu, misalnya default value-nya saya buat lion gitu. Jadi ketika nanti saya memanggil variabel animal name, maka akan keluar yang keluar adalah lion gitu, atau singa. Nah, jenis variabel sendiri itu ada banyak, ya. Tidak banyak, ya, ada 3. Yang pertama itu adalah number itu yang kita tahu adalah angka, definisinya adalah
jenis data yang kita bisa lakukan operasi matematika di situ. Jadi bisa ditambah, dikurangi, dibagi, atau dikali. Jenis yang kedua itu adalah bahasa Indonesianya saya kurang tahu tepatnya ya, tapi dia disebut sebagai boolean. Boolean itu adalah suatu nilai ya yang hanya terdiri atas dua jenis, yaitu antara true false, iya tidak ya, benar salah, positif negatif, satu dan kosong gitu. Jadi hanya terdiri dari dua jenis yang berkebalikan. Itu namanya boolean. Yang terakhir adalah string. String itu adalah mungkin kita lebih kenal dengan kata gitu. Nah, kita juga bisa memasukkan angka di dalam variabel string itu, tapi kita tidak bisa melakukan operasi aritmatika ya, karena dia dikenali sebagai string atau karakter gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa dijumlah atau dikurangi. Ya, kalau kita mau yang bisa dijumlah dan dikurangi, maka kita membuat tipe variabelnya adalah number. Nah, string ini yang biasanya digunakan untuk nama gitu. Kemarin yang kalian memasukkan nama itu kan saya membuat variabelnya dalam bentuk string. Nah, di sini misalnya saya membuat contoh aplikasi sederhana gitu. Di mana ya, saya mau ya pengguna itu ketika dia ngeklik tombol, satu kali klik dia mendapatkan poin 1. Jadi ketika pengguna itu ngeklik 10 kali ya, melakukan klik 10 kali, maka dia akan mendapatkan poin 10 ya. Nah, di sini variabelnya ya itu saya kan harus membuat variabel berupa number dulu nih. Ya, saya buat misalnya skor ya, variabel skor itu sama dengan 0 ya. Default value-nya kan harus 0 gitu. Nilai awalnya. Sehingga kalau saya mau agar sekali klik itu mendapatkan poin 1, maka saya tinggal membuat triggernya. Di mana setiap kali tombol diklik, maka variabel skor itu ditambah 1. Ya. Nah, agar bisa ditambah itu, maka tipenya kan harus number. Sehingga kita harus membuat variabelnya skor itu berupa number. Kemudian kita juga harus menambahkan variabel berupa string ya, di mana saya ingin ya pengguna itu bisa memasukkan namanya ya setelah halo. Jadi setelah halo saya akan membuat variabel berupa string ya, di mana defaultnya itu adalah kosong, jadi tidak ada namanya. Nah, nanti tinggal saya tambahkan trigger di mana setiap orang ngetik namanya, maka nama itu akan ditambahkan ke kolom di mana variabel itu berada. Gitu. Jadi kalau orang masukkan namanya, dia akan muncul nama itu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kan ini variabel skor itu, maaf itu belum saya kasih nama ya. Jadi variabel skor itu nilai defaultnya adalah 0. Sekali klik ya, dia akan menambah skor plus 1 ya, karena kita tahu skor sama dengan 0, maka 0 plus 1 atau skor plus 1 sama dengan 1 ya, sehingga operasinya seperti itu. Kita tekan tombol, variabelnya akan ditambah 1 ya. Kemudian tampilannya akan berubah. Jadi skornya akan 1. Kalau saya klik lagi dia akan jadi 2 gitu. Termasuk ketika saya memasukkan nama ya, tadi string ya. Ketika kita memasukkan nama, maka dia akan memasukkan nama itu ke dalam kolom yang kita sediakan gitu. Nanti kita bisa membuat kolomnya untuk menampilkan output dari si variabel itu. Ya, kurang lebih itu ya terkait variabel ya, basicnya.
Jadi dengan adanya fitur kita bisa menambahkan variabel ini, maka kita akan bisa membuat lebih banyak kemungkinan lagi ya. Misal kita mau membuat percobaan, kita bisa tambahkan air, kita bisa tambahkan misalnya sinar matahari seberapa banyak gitu. Nah, dengan menggunakan variabel ini, maka kita mungkin untuk melakukan itu, untuk membuat satu virtual lab ya, di mana nilai-nilai itu bisa kita simpan di situ, kemudian bisa divisualisasikan melalui articulate storyline.